Pada video ini kita akan bahas soal dari nomor 11 sampai 20. Yuk kita mulai dari nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah akuarium diisi air. Air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan pada akuarium 1 dan 2 adalah titik-titik. Nah, ingat tekanan hidrostatis P hidrostatis sama dengan massa jenis rho dikali gravitasi G dikali kedalaman H. Ini ya, silakan dicatat rumusnya. Nah, sekarang kita cari yang tekanan hidrostatis pada ikan di akuarium 1 sama dengan rho nya 1000. Ini ya, rho nya 1000. Kemudian dikali G, gravitasinya ini 10 dikali H, kedalaman ikan. Ingat, kedalaman itu diukur dari permukaan air sampai ikannya itu. Jadi ini hanya di sini H. Berapa? Hanya sama dengan 40 dikurangi 15. Nah, berarti 25 cm. Kita ubah ke meter. Jadi 25 dibagi 100. Kita coret nih, kita coret nolnya. Ini kita coret. Nah, sehingga tinggal 100 dikali 25 sama dengan 2500. Apa satuannya? Satuannya sudah Pascal ini ya, Pascal. Nah, kemudian yang kedua, pH2 sama dengan rho sama 1000 dikali G, 10 dikali H-nya dari permukaan sampai ke ikan 10. Ini sudah jadi H ya, hanya 10 per 100 meter. Nah, kita coret nih seperti tadi. Tinggal 100 dikali 10 sama dengan 1000 Pascal, sehingga jawabannya adalah D. Itu soal nomor 11. Berikutnya soal nomor 12. Perhatikan gambar. Sebuah penggaris digetarkan seperti pada gambar dan menghasilkan bunyi dengan frekuensi 20 Hz. Nah, kita tulis frekuensinya 20 Hz. Kemudian gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan V sama dengan 340 meter per sekon. Maka panjang gelombangnya adalah titik-titik. Berapa lambdanya? Nah, jadi kita tahu bahwa kecepatan itu sama dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, maka kita masukkan ini, V nya 340 sama dengan lambda dikali frekuensinya 20, sehingga lambdanya sama dengan 340 dibagi 20 sama dengan 17 meter. C ya, jawabannya nomor 12. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang bunyi pantul ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita mengenal ada 3 macam bunyi pantul. Yang pertama yang nomor 4 ini, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Terjadi jika dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, jaraknya yang dekat, sehingga bunyi pantulnya itu datangnya bersamaan dengan bunyi asli itu, sehingga memperkuat bunyi asli. Itu yang pertama. Yang kedua ada gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli karena jaraknya cukup jauh, sehingga ada sebagian bunyi pantul yang datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyinya itu menjadi tidak jelas. Itu namanya gaung. Kemudian yang ketiga ada gema. Nomor 2 ini gema. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai.
Artinya kenapa? Karena jarak dinding pantulnya itu sangat jauh. Nah, sehingga untuk memantulkan bunyi kembali itu membutuhkan waktu. Nah, jadi jawaban yang benar 2, 3 dan 4. D jawabannya nomor 13 itu ya. Kemudian nomor 14, seorang peserta didik tingginya 1,6 meter berdiri di depan cermin datar vertikal. Agar dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya, tinggi minimum cermin tersebut adalah, nah jadi kalau kita mau bercermin supaya kita itu tampak seluruh badan kita, maka minimal tingginya cermin setengah ya, setengah dari tinggi kita, setengah dari 160 cm, hasilnya 80 cm gitu aja. Oke, itu nomor 14. Kita lanjutkan nomor 15 ini. Sandi berulang kali menggosokkan penggaris plastik pada kain wol. Selanjutnya, penggaris tersebut didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil seperti tampak pada gambar. Jadi, potongan kertasnya ini ketarik ya oleh penggaris. Kenapa? Setelah digosokkan, penggaris itu akan ketambahan elektron. Jadi, penggarisnya itu menjadi bermuatan negatif. Yang semula kertas-kertas kecilnya itu adalah netral, karena didekati oleh muatan negatif dari plastik, maka akan terinduksi. Jadi kalau ini penggarisnya, kemudian ini plastiknya, ini adalah kertasnya, yang di sini adalah muatan-muatan negatif, maka ini akan terinduksi. Artinya yang semula netral, maka elektron-elektron yang ada di kertas akan tertolak oleh elektron yang di atas di sini, maka elektronnya akan menjauh di sini. Nah, menjauh ya. Sehingga yang di atas di sini adalah tinggal proton-protonnya, begitu ya. Sehingga kita cek jawabannya nih. ABCD-nya nomor 15. Yang A, perhatikan, penggaris bermuatan negatif. Oke, kertas terinduksi sehingga proton bergerak. Tidak ya. Yang bergerak itu adalah elektron, proton tidak bergerak. Yang B, penggaris bermuatan positif. Salah ya, penggarisnya negatif. Yang C, penggaris bermuatan negatif. Oke, kertas terinduksi sehingga elektron bergerak. Benar ini. Yang bergerak adalah elektron. Bergerak ke bawah menjauhi penggaris dan muatan positif terkumpul di bagian atas sehingga kertas terangkat mendekati penggaris karena ada tarik menarik antara muatan negatif dari penggaris menarik muatan positif di kertas. Jadi jawabannya yang benar C. Yang D kenapa salah? Penggaris bermuatan positif. Ini udah salah ya. Nah, gitu jawabannya C. Selanjutnya nih nomor 16. Disediakan 3 lampu masing-masing dengan hambatan sama yaitu 10 ohm. Rangkaian yang dapat disusun sebagai upaya memperoleh nilai hambatan terkecil adalah titik-titik. Nah, kita tahu nih, supaya diperoleh hambatan totalnya itu kecil, maka dirangkai secara paralel gitu. Nah, jadi kalau yang A, B, dan C itu kan ada seri dan paralel. Nah, kita cari yang paralel semuanya nih. Nah, kalian bisa hitung sendiri saja nanti hasil dari hambatan totalnya itu berapa gitu ya. Jadi bisa 1/10 tambah 1/10 ditambah 1/10, nanti hasilnya 3/10, maka R nya akhirnya menjadi 10/3 atau 3,3 ohm gitu. Jadi begitunya. Yang A dan B dan C pastinya lebih dari 3,3. Bisa dibuktikan ya, silahkan. Berikutnya nomor 17. Soal membuat magnet ini sudah ada di pembahasan video sebelumnya ya. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut. Jika baja AB menjadi magnet,
maka kutub-kutub magnet yang dihasilkan dan sifat kemagnetannya adalah titik-titik. Yang pertama adalah kita menentukan ini baterainya, kutub positifnya ini, kutub negatifnya ini ya. Maka arah arus listriknya ke sana dari positif ke negatif. Berarti ini ke atas, kemudian bergerak ke bawah yang di bagian depan di sini, kemudian sampai di sini ke bawah. Nah, kita cek dulu dengan kaidah tangan kanan. Tangan kanan kita mengepal gitu ya. Tangan kanan kita mengepal dengan arah jari-jari itu mengarah ke bawah. Kalau saya gambarkan begini, ini jari-jari tangan kita yang mengarah ke bawah gitu. Nah, pastinya jempolnya mengarah ke sana ya. Nah, ini jari-jari kita sama dengan yang ini nih. Sehingga yang ditunjukkan oleh ibu jari adalah kutub utara. Jadi B menjadi kutub utara, sedangkan A menjadi kutub selatan. Nah, karena yang dibuat magnet adalah baja, maka sifat kemagnetannya adalah tetap. Di jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang C ya. A kutub selatan, B kutub utara, sifatnya tetap. Tuh. Kemudian kita lanjut nomor 18. Najwa melakukan percobaan ciri makhluk hidup dengan rancangan seperti gambar berikut. Lihat ini, ada awal percobaan kecambahnya digantung di dalam botol, di bawahnya ada air kapur yang masih jernih. Nah, lama-kelamaan air kapurnya itu menjadi keruh putih begitu ya. Nah, tujuan percobaan tersebut ini adalah untuk menyelidiki bahwa tumbuhan itu apa nih. Nah, air keruh itu ada reaksi antara air kapur yang bereaksi dengan karbon dioksida membentuk endapan kapur. Nanti yang keruh ini nanti akan mengendap jadi endapan kapur kalsium gitu ya. Nah, jadi karena dihasilkan CO2 dari tumbuhan mengeluarkan CO2, maka tumbuhan melakukan respirasi mengeluarkan CO2. Jadi ini bernapas ya. Oke, itu nomor 18. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Kemudian pertanyaannya adalah penggunaan insektisida oleh petani membunuh banyak serangga di ekosistem tersebut. Hewan yang berdampak paling sedikit adalah titik-titik yang berdampak paling sedikit. Nah, insektisida berarti akan membunuh serangga. Jadi kupunya, kemudian belalangnya mati gitu ya. Maka kalau makhluk hidup yang ini itu mati atau berkurang, maka yang berdampak adalah di tingkat konsumen selanjutnya. Ini konsumen 1, ini konsumen 2 akan mengalami dampaknya. Ini juga konsumen 2 mengalami dampaknya. Ini juga konsumen 2 itu ya mengalami dampaknya. Nah, yang mengalami dampak kecil adalah kanguru itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah kanguru. Oke. Nomor 20. Perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi untuk tanaman melinjo. Nah, yaitu kita cek ya, nomor 1AB dulu. Nomor 1A tidak berpembuluh, B berpembuluh. Melinjo itu berpembuluh ya, berpembuluh. Kalau tidak berpembuluh ini bryophyta. Bryophyta itu apa? Lumut. Berarti bukan. Berarti yang benar 1B. Kita lanjutkan ditarik ke sana ke angka 2. Nah, kita cek apakah melinjo itu 2A atau 2B. 2A berbiji, 2B tidak berbiji. Jelas ya, melinjo itu berbiji. Nah, berbiji. Yang tidak berbiji ini Pteridophyta. Ini tumbuhan paku-pakuan. Paku. Berarti 2A kita akan lanjut ke yang 3. Ciri yang ketiga, 3A atau 3B. Nah,
Kita tahu bahwa melenjo itu berbiji terbuka atau gimnospermae. Jadi 3A, sehingga jawabannya 1B, 2A, 3A. Jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Kemudian simak lagi pembahasan video berikutnya untuk nomor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.